juga, bahasanya kurang datang atas undangan ke KNPA atau Komisi Nasional Perlindungan Anak. Tidak ada yang perlu diklarifikasi dari saya, dan solusi yang terbaik untuk cucu saya, Gala juga sedang dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Demikian dan terima kasih. Akhirnya dia menolak. Undangan resminya saya sudah sampaikan, karena kewajiban kita lah untuk mengundang beliau untuk cari formulasi sebelum ada mediasi itu, tapi beliau menolak. Jadi saya katakan baik Pak Doni, karena tidak apa-apa, karena ini merupakan satu penolakan untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal ini adalah permintaan Pak Doni, bukan permintaannya Komnas. Sejak awal tadi saya ceritakan kronologinya, bahwa beliau lah yang minta kita mau ikut campur menyelesaikan sendiri. Oh iya, saya kira kan kita sudah diminta oleh keluarga Pak Faisal. Kalau misalnya kita akan menjadi saksi ahli untuk gugatan perwaliannya, kita siap. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita semua tahu bahwa Aris Merdeka Sirait kesal dan geram atas penolakan undangan yang dia lakukan, padahal itu atas keinginan Dodi Sudrajat. Artinya mediasi gagal lagi. Sementara kemarin setelah sidang mediasi yang kedua, Dodi juga tidak datang dan akhirnya mediasi yang digagas pengadilan juga gagal lagi. Hal ini tentu membuat kecewa keluarga Haji Faisal dan juga banyak orang yang kecewa. Artinya masalah Gala ini akan makin panjang. Yang pertama tadi adalah mediasi. Mediasi dilakukan sudah 2 kali, ini yang kedua. Dan tadi mediasinya gagal, tidak tercapai perdamaian. Namun baik dari kuasa mereka dan dari kita tetap membuka perdamaian di luar pengadilan. Proses tetap berjalan. Jadi mediasi intinya seperti itu. Jadi kalau mediasi secara resmi sudah gagal. Mediasi secara tidak resmi di luar pengadilan sebenarnya digagas oleh Ketua Komnas PA yakni Aris Merdeka Sirait setelah mengunjungi rumah Haji Faisal. Namun seperti kita tahu bahwa Dodi tidak memenuhi undangan tersebut yang membuat Aris Merdeka Sirait pun kecewa. Dan kemudian di sini kita akan melihat bagaimana kata pakar hukum soal gagalnya mediasi ini dan bagaimana nanti keputusan yang akan ditetapkan oleh pengadilan. Yuk kita simak saja. Setelah mediasi gagal, apa selanjutnya? Sendiri bagaimana pakar hukum Frans Nuria menyikapi kegagalan mediasi ini. Oke Bang, tunggu sebentar lah Bang. Statementnya Bang mengenai mediasi hak asuh Galah yang gagal. Ya, memang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, para pihak yang berperkara terlebih dahulu wajib melalui proses mediasi, ya, tidak langsung masuk pokok perkara. Dan kemudian majelis hakim akan memberikan kesempatan para pihak untuk menunjuk mediator yang ada di dalam lingkungan pengadilan agama, dan kemudian dilaksanakanlah mediasi. Dan setelah dilaksanakan mediasi, beberapa kali mediasi, ternyata kesimpulannya gagal, ya. Mediatornya menyampaikan tidak ada kesepakatan antara para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam hal ini adalah Pak Faisal dengan Pak DS, ya. Dan kita lihat kemarin bahwa yang datang hanya Pak Faisal dengan pengacaranya dan DS diwakili oleh pengacaranya, ya. DS tidak hadir, hanya diwakili oleh pengacaranya. Memang berdasarkan ketentuan yang ada, DS itu harusnya wajib sebagai prinsipal, ya, kecuali ada kuasa istimewa atau kuasa insidentil, ya, terkait dengan tidak hadirnya Pak DS sebagai prinsipal di dalam mediasi tersebut, ya, untuk kemudian pengacaranya bisa memutuskan batal atau gagal atau tidaknya mediasi. Nah, sekarang kesimpulannya sudah ada, mediasi gagal, dan kemudian mediator akan menyerahkan hasil mediasi ke majelis hakim, dan majelis hakim akan memproses perkara tersebut, ya, akan dimulai dengan adanya pembacaan
gugatan dari penggugat, nanti ada jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Ya waktunya kurang lebih 4 bulan lah, ya paling cepat 3 bulan. Ya nanti dalam proses itu juga ya Pak DS apabila terketuk hatinya untuk berdamai dalam proses pokok perkara, proses sidang itu bisa berdamai ya, bisa berdamai. Tinggal kita doakan mudah-mudahan Pak DS terketuk hatinya biar ya mengalahkan egonya dan berdamai dengan hatinya dan akhirnya bisa berdamai meskipun di mediasi gagal, tapi mudah-mudahan proses pengadilan bisa berhasil mediasinya. Gak ada masalah ya, kita doakan juga kalaupun tidak berhasil mudah-mudahan ya Pak Faisal melalui tim kuasa hukumnya bisa memenangkan hak asuh Gala, karena kita bisa melihat potret yang sangat jelas bahwa yang layak ya untuk mengasuh Gala yaitu orang yang tepat ya, sesuai dengan juga penglihatan daripada Pak Sirait ya, Komnas Anak ya, itu ya juga memang layak ya untuk diasuh ya. Setelah mediasi Halo, Bang. gagal, apa selanjutnya? Lagi ngapain nih bang? Lagi apa ya? Nyambung ke wifi aja. Oh nyambungin ke wifi. Oke bang, ganggu sebentar lah bang ya. Nyambungkan ya bang. Ada yang mau kutanya nih bang. Biar apa nih? Biar napas settingan bang. Biar apa settingan ya? Jadi gini bang, Apa tuh? gimana bang kalau misalnya kan di pengadilan ini mediasinya gagal, gimana itu bang? Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa? Gak apa-apa lah. Oh, nggak apa-apa? Iya. Jadi apa masalahnya? Biasanya itu. Biasa ya bang ya. Iya. Berarti lanjut lah bang ya ke pokok perkara. Nah, jadi gini, mediasi itu kan diatur di Perma, Perma nomor 1 tahun 2016. Iya. Jadi memang dalam sengketa apapun itu dalam perkara perdata, sebelum diperiksa ke pokok perkaranya, para pihak dia diwajibkan dulu untuk mediasi. Nanti ada mediator yang tunjuk, bisa dari para pihak, bisa juga yang disediakan oleh pengadilan. Oh iya. Ada di hakim ya, mediator hakim. Nah, kalau gagal, nggak apa-apa, nanti dibuatkan berita acaranya. Mediasi gagal, lanjutlah ke persidangan, dimulailah dia dengan pembacaan gugatan agenda pertama. Selanjutnya agenda berikutnya dari tergugat jawaban atau eksepsi. Ya kan? Selanjutnya replik dari penggugat. Iya, baru duplik. Terus selanjutnya duplik dari tergugat. Setelah itu baru masuklah ke pokok perkara pembuktian. Disitulah bukti surat, saksi semua di situ. Iya. Agendanya. Kemudian setelah itu konklusi. Kesimpulan ya bang. Kesimpulan dari para pihak. Setelah itu baru putusan. Nah kalau dari situ bisa kita lihat setelah gagal mediasi berarti selanjutnya di persidangan sampai dengan keputusan berarti ada sekitar 10 agenda lebih kurang. Iya. Ini kan ada sekitar 10 agenda. Kalau dia 1 kali seminggu berarti 10 minggu lagi. Iya. Lebih kurang, bisa lebih tuh. Bisa lebih ya bang ya. Iya, berarti ya lebih kurang 2 bulan lagi lah itu baru putus itu. Berhalangan hadir ya kan contohnya bisa. Baru putusan perkara itu kan. Iya. Pak Faisal Samsidori itu kan. Oh iya yang itu hari bang. ini mediasi gagal kan. Iya. 2 bulan lagi itu putus. 2 bulan lagi. Sabarlah 2 bulan ini masih terus membahas dodot ya. Iya. Oke bang, thank you bang.